Selimut ditarik turun oleh seorang. Dua kaki juga mulai diangkat. Kemudian, dia membuat suara sangat malu. Hari berikutnya, setelah bangun, dia masih merasa bingung sedikit. Dia memikir hanya mimpi saja. Tetapi dia mimpi terasa sangat nyata. Yang paling penting, dalam mimpi ini, dia sudah mimpi sama beberapa hari. So-young adalah mahasiswa di universitas. Kelihatan sangat cantik dan pintar. Tetapi hal yang aneh, dia tidak suka dengan siapapun. Sahabat dia mengajak dia ke pesta pada malam. So-young tidak usah memikir, langsung menolak saja. Hari ini, profesor memanggil So-young ke kantor. Di sini dia melihat satu gambar yang menjijikkan. Pria ini adalah senior So-young. Mereka pernah berkencan. Tetapi senior ini juga sama dengan cowok mesum. Mengikuti So-young dimanapun, kapan saja. Membuat dia tidak bisa tahan dan laporan ke polisi. Oleh karena itu, guru panggil dua orang untuk mengatasi masalah. Tentu saja, So-young tidak setuju. Dia sangat marah dan langsung pergi. Tidak terduga, senior mesum itu juga mengikuti dia ke sini. Dan duduk di samping dia. Melihat itu, dia segera ambil tas dan pergi. Sampai sekolah juga tidak bisa datang. Pada malam, ketika dia sedang bekerja. Dalam warung kopi, dia melihat pria mesum itu lagi. Dia takut sampai menjatuhkan secangkir kopi. Dia melihat kembali dan tidak melihat pria mesum itu. Pada saat dia pulang, So-young sedang berjalan kaki. Dan dia merasa ada orang di belakang dia. Dia melihat kembali berapa kali. Tetapi tidak ada siapa. Sampai kali terakhir. Senior mesum itu sudah di depan wajah. Dia tidak minta maaf. Bahkan dia mau masuk rumah dengan So-young. Tetapi So-young sudah tahu orang ini bagaimana. Dan menolak semua. So-young memikir kekika sampai rumah. Dia bisa aman. Tetapi pada saat dia sedang mandi, dia merasa ada orang di belakang. Seperti ada orang sedang melihat dia. Pada saat ini, senior sedang di luar pintu. Semangat mendengar gerakan di dalam. Pada malam ini, setelah So-young tidur, dia mulai bermimpi sangat aneh. Setelah bangun, dia memikir. Dalam ini, dia merasa itu adalah penampilan seorang pria. Tetapi dia sudah kunci pintu. Bagaimana pria itu bisa masuk rumah? So-young melihat keluar. Senior mesum itu masih di luar. Apakah pria itu adalah dia? So-young tidak ke kampus berapa hari. Sahabat dia sangat khawatir. Dia datang ke rumah So-young. Ketuk pintu beberapa kali tetapi tidak ada menjawab. Dia mencari kunci di pot bunga. Baru membuka pintu. Dia sudah melihat So-young sedang berbaring di lantai. Dalam ruang ini. Melihat kaki So-young. Mungkin dia sedang bermimpi buruk. Sahabat melihat keadaan dia seperti itu. Cepat berlari. Didorong kembali oleh So-young. So-young melihat ke arah kanan dan kiri. Akhirnya, dia juga tenang. Dan bertanya sahabat, apakah dia melihat seorang pria atau tidak. Tetapi sahabat menjawab, pada saat dia masuk rumah, dia hanya melihat So-young saja. Dalam ruang ini, tidak ada orang lain. So-young memang takut. Dia merasa ada hantu. Tidak tahu ini hantu nyata atau hantu bernafsu. Hanya pada saat dia tidur. Dia langsung kelumpuhan tidur. Pada saat ini, ada seorang wanita masuk ruang. Khawatir dan bertanya So-young apa kabar? Wanita ini adalah kakak Mi-young. Sebelum So-young pinsang. Sahabat tidak tahu harus melakukan apa. Dia menelpon untuk Mi-young. Ketika melihat Mi-young, So-young tidak senang. Mereka sudah lama tidak bertemu sejak orang tua meninggal. Dia harus merawat So-young. Tetapi setelah So-young belajar di universitas, Mi-young pindah keluar. Meskipun So-young berusaha menghentikan. Tetapi Mi-young tetap pergi. Dan dia tidak mau kenal dengan So-young lagi. Kemudian dia langsung pergi, hanya So-young tinggal sendiri saja. So-young memikir, sekarang Mi-young hanya pura-pura. Khawatir tentang dia. Tetapi sahabat berkata, kakak Mi-young karena buru-buru datang. Tidak perhatian dan luka kaki. So-young melihat luka di kaki kakak. Secara aktif, dia perban luka. Mi-young minta dia datang ke apartemennya untuk mereka tinggal bersama. Ketika melihat ruang sangat kosong, bahkan televisi juga tidak ada. Akhirnya, So-young sudah mengerti. Dua orang berbaring bersama di tempat tidur. Ini adalah kesempatan baik untuk mereka berbicara. Tetapi setelah mereka tidur, pintu lift tiba-tiba buka. Apakah hantu itu juga mengikuti So-young ke sini? Pada hari berikutnya, So-young pergi ke ruang makan.
Miyong sedang siap makanan sarapan, dia kaget ketika melihat perut Soyong. Soyong juga menemukan. Hanya setelah 1 malam saja, perut dia tiba-tiba besar. 2 orang cepat datang ke rumah sakit untuk memeriksa. Dokter berkata dia sedang hamil. Sudah hamil 2 bulan. Tetapi dia tidak bisa melihat jantung janin. Kelihatan sama perut kembung. Untuk memeriksa lebih jelas, dokter minta Soyong memeriksa semua tubuh. Pada saat ini, pria mesum itu membuat rencana baru. Dia melihat sudah beberapa Soyong tidak kembali rumah. Jadi dia memanjat jendela untuk masuk dalam ruang. Dan menemukan Soyong sudah pindah. Oleh karena itu, dia mengikuti sahabat Soyong. Mencuri HP dia. Membaca pesan dia dan mencari alamat kakak Miyong. Setelah itu, pada saat kakak Miyong keluar, dia menyelinap untuk mendobrak kunci pintu. Kemudian pesan kamera di ruang. Memang mesum banget. Dia guna cara ini untuk mengawasi semua aktivitas Soyong. Tetapi dia melihat ini. Membuat dia sangat kaget. Soyong baru tidur saja. Dia merasa ada orang menarik celana dia. Mungkin ada orang datang. Dia menemukan di sebelahnya ada seorang pria. Soyong sangat takut dan terbangun. Mungkin dia baru melihat sesuatu yang sangat takut. Pada saat ini, pria mesum juga melihat dia. Ketika melihat keadaan itu, dia segera berdiri dan keluar. Dengan cepat, dia datang ke apartemen Miyong. Dia membuka pintu, tangan pegang pisau. Tidak perlu bilang apa, dia langsung masuk kamar Soyong. Tetapi di kamar Soyong tidak ada orang lain. Soyong juga hilang kesadaran. Melihat perut Soyong. Dan pria mesum bingung sampai tengah hari. Siapa? Kelihatan pria ini sangat aneh. Sekarang sahabat Soyong juga sedang berada di sini. Dia segera menelpon polisi. Pria mesum marah sampai gila dan mencari pria itu. Tetapi dia ditangkap oleh polisi. Sebenarnya, Miyong sedang bekerja. Setelah mendengar cerita tentang Soyong, dia langsung pulang. Sangat beruntung, Soyong hanya takut saja. Dia masih aman. Tetapi polisi juga melepaskan pria mesum itu. Bahkan pria mesum itu menelpon untuk Miyong. Dan bertanya pria yang dekat Soyong itu siapa. Miyong mulai marah. Adalah orang mesum seperti Anda baru membuat Soyong seperti itu. Dan mematikan HP. Kemudian, pada malam ini, pria mesum berdiri di belakang Miyong. Mau masuk rumah mereka. Sahabat segera menelpon polisi. Tetapi sudah terlambat. Pria mesum pegang 1 pisau. Dan paksa Soyong harus mengikuti dia. Dia mau meninggal bersama Soyong. Pada saat ini, Miyong mau mencegah dia. Mendorong dia jatuh. Mau merebut pisau. Tetapi pria mesum ini sangat kuat. Sudah menjatuhkan dia dan mencekik dia. Pada waktu bahaya, Soyong pegang pot bunga. Dan memukul di kepala dia. Kemudian dia bersama sahabat membawa Miyong berlari. Tetapi pria mesum pegang kaki Soyong. Dan menarik dia kembali. Kemudian dia menginjak perut. Karena mau selamat adik. Miyong sudah mendorong dia keluar. Tidak ada orang perhatian. Pisau di lantai, tiba-tiba diangkat. Pada saat pria mesum jatuh, pisau itu juga tikam dia. Lalu dia langsung meninggal. Cerita tentang pria mesum juga selesai. Tetapi Soyong tidak bisa senang. Karena perut dia masih besar. Apakah dia memang hamil dengan hantu? Miyong pegang tangan adik. Dan berjanji, dia akan menjaga dia. Malam ini, Miyong bertemu dengan seorang peramal. Sebenarnya, Miyong sudah diganggu oleh pria mesum. Dia khawatir tentang adik. Jadi dia baru pindah keluar. Tetapi hantu itu tidak pergi bersama dia. Dan terus mengganggu Soyong. Peramal berkata dengan Miyong. Hantu itu tidak bisa hilang. Oleh karena itu, dia memberi cara untuk Soyong. Mencurahkan semua kecantikan untuk orang di keluarga. Jadi dia datang ke satu rumah. Menyalakan lilin dalam kegelapan. Lalu panggil hantu. Dia mau mencurahkan kehidupan untuk hantu mesum. Setelah 1 malam bersama hantu, semua hantu akan hilang. Tentu saja, Miyong juga meninggal. Pada hari berikutnya, perut Soyong sudah kembali biasa. Dia kembali kehidupan biasa. Semua orang selalu sibuk. Dia juga ada seorang pacar yang baik. Hanya kadang-kadang, dia melihat penampilan pria itu. Tetapi tidak jelas. Film habis di sini. Setelah memonton film ini, saya ingin mengatakan, kalau pergi keluar sendiri pada malam, wanita harus hati-hati. Harus kunci pintu. Karena pria mesum selalu ada dimanapun.
Sampai jumpa lagi.